Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakah wa ja'ala al-amala fihi taqarruban wa qurbah. Asyhadu an la ilaha illallah faliqul habbi wan nawa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Yang utama adalah kita mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah dengan selalu mengingatnya, mengagungkannya, dan mensyukuri semua nikmatnya. Khususnya nikmat yang paling agung, nikmatul Quran. Nikmat Al-Quran, nikmat tuntunan Al-Quran, nikmat petunjuk Al-Quran, nikmat doa-doa Al-Quran, nikmat seluruh ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia yang Allah anugerahkan Al-Quran, yang Allah wahyukan Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli sahabatnya, ahli keluarganya, para sahabatnya yang juga selalu bersama Al-Quran, juga para tabi'in, para tabi'in, dan kita umatnya yang selalu bersama Al-Quran. Insya Allah kebersamaan dengan Al-Quran adalah kebersamaan di dunia dan kebersamaan di akhirat, karena kita layak mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Temanya memang tentang Al-Quran. Kita berada di bulan Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Dan penyebutan Ramadan adalah dengan penyebutan turunnya Al-Quran. Kita baca surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia, juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dan mereka yang mendapatkan petunjuk dengan mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Shadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat, sahabat Mekkatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan berbagai macam isyarat. Isyarat pertama bahwa Al-Quran itu spesial. Al-Quran itu memiliki kedudukan yang khusus di mata Allah. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Keistimewaan Ramadan karena Allah turunkan Al-Quran. Berarti Allah pilih Al-Quran, diturunkan di bulan yang terpilih, namanya bulan Ramadan, dan diturunkannya di malam yang sangat spesial. Nama malam itu adalah Lailatul Qadri. Allah anugerahkan Al-Quran tersebut kepada Nabi yang sangat utama, sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara Sayyidul Malaikah, penghulu malaikat-malaikat Allah yang bernama Jibril alaihi salam. Bertemulah sekian banyak keutamaan-keutamaan. Dari keutamaan-keutamaan inilah maka kita meyakini bahwa sesungguhnya kemuliaan kita karena Al-Quran. Keagungan dan juga derajat kita ditentukan oleh Al-Quran. Kata baginda Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwama wa yadu'u bihi akharin. Dengan Al-Quran ini ada yang Allah angkat derajatnya. Dengan Al-Quran ada yang Allah rendahkan derajatnya karena tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau bersama Al-Quran, tidak mau membantu orang-orang yang gemar ber-Al-Quran, tidak mau membantu para penghafal Quran, para pesantren-pesantren Al-Quran, tidak mau sedikit pun hatinya tergerak untuk
mendekat dengan Al-Quran. Yang diangkat derajatnya berarti yang sering bersama Quran, membacanya, mengingatnya, mengikuti penjelasan-penjelasan para ulama tentang Al-Quran, juga membantu mereka yang sedang belajar Al-Quran, membantu para guru yang mengajarkan Al-Quran, membantu mereka yang selalu bersama Al-Quran, mewakafkan mushaf Al-Quran untuk para pembaca dan penghafal Quran. Subhanallah walhamdulillah. Jika itu dijalankan, itu tanda dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau Al-Quran itu kita berinteraksinya di bulan Ramadan? Di bulan-bulan yang lain, tetap Al-Quran adalah kemuliaan. Namun ada isyarat dari surat Al-Baqarah 185, di mana Allah menyebut Quran dan Allah menyebut Ramadan. Bahkan satu-satunya bulan yang disebut oleh Al-Quran adalah bulan Ramadan. Menunjukkan interaksi Qurani di bulan Ramadan harus lebih besar, harus lebih banyak, harus lebih sering daripada interaksi di luar bulan Ramadan. Dicontohkan oleh Nabi, iya, Nabi mencontohkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Hadis muttafaqun alaih. Rasul itu seorang yang sangat dermawan, paling dermawan. Namun lebih dermawan di bulan Ramadan. Saat itulah Jibril datang kepada Nabi. Kemudian Jibril mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Nabi menerima Al-Quran. Itulah keutamaan Ramadan jika orang berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi saja yang ahlinya Quran, yang sohibnya Quran, masih tetap berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan bersama Jibril. Bagaimana dengan kita yang belum mencapai tahap ahli Quran? Puncak dari Al-Quran ini saat kita menjadi ahlul Quran. Yuqalu li sahibil Quran, inna lillahi ahlina minan nas. Dalam sebuah majelis Nabi menyampaikan, ada keluarga-keluarga Allah dari kalangan manusia, dari kalian semuanya. Tentu para sahabat tidak memahami dengan seksama apa yang Nabi sampaikan. Karena bagi mereka, bagaimana mungkin Allah ada keluarga? Bukankah lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah tidak beristri, juga tidak punya anak. Bagaimana mungkin ada keluarga? Bahasa yang sangat agung dari Nabi untuk mengingatkan bahwa kita tidak boleh melupakan interaksi dengan Al-Quran kapanpun, terlebih di bulan yang sangat mulia, terlebih di malam-malam terakhir bulan Ramadan, di mana isyarat Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadinya menurut hadis Nabi di malam-malam terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Sahabat Mekatur, ahli Al-Quran, pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran disebut oleh Allah sebagai warisan untuk mereka yang ingin mendapatkan banyak keutamaan. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada mereka yang kami khususkan, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Menurut para ulama tafsir, mereka yang mendapatkan Quran, yang berinteraksi dengan Quran, yang bergaul dengan Quran, yang bersahabat dengan Quran, yang dekat dengan Quran adalah istofaina. Mereka yang Allah pilih. Bagaimana mungkin Allah memilih hamba-hambanya yang terpilih kecuali memang dia orang pilihan. Bayangkan kesibukannya. Bayangkan bahwa dia tetap bersama manusia. Dia bergaul, dia berinteraksi.
tapi ia adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Tidak berarti orang yang dekat dengan Al-Quran jauh dengan manusia. Tidak. Nabi sangat dekat dengan Al-Quran, sangat dekat dengan manusia. Justru orang yang dekat dengan Al-Quran terbimbing manakala dia bergaul, berinteraksi dengan manusia. Itulah alasan kenapa Allah pilih Ramadan, bulan turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ternyata menurut informasi dari surat Fatir ayat 32, ada 3 golongan hamba Allah. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ternyata na'udzubillah, ada yang zalimu li nafsih, sangat jauh dengan Quran. Dengan bahasa Al-Quran mereka menzalimi diri sendiri. Tidak mau akrab, tidak mau bergaul, tidak mau membantu mereka yang sedang ber-Al-Quran. Golongan yang kedua adalah muktasid, yang pertengahan. Lebih baik dari yang pertama. Tetapi masih ada yang paling agung, yang paling tinggi. Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba. Sahabatku sudah hafal 1 surat. Aku ingin hafal 2 surat. Ternyata anakku lebih mudah hafal dari aku. Dia senang, dia bangga, dia bahagia, dia kagum. Sampai Nabi menyebutkan, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, melainkan kepada 2 orang yang mendapatkan keutamaan. Yang pertama, orang yang diberikan keutamaan Al-Quran dan dia membacanya, berinteraksi dengannya, itu boleh kita iri dalam arti positif. Ya Allah, ternyata dia dengan kesibukannya masih tetap ada waktu bersama Quran. Dengan berbagai tugas-tugasnya yang banyak, masih ada waktu dengan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang dikaruniai harta, berinfak siang dan malam. Ya Allah, dia mendapatkan karunia, tapi karunianya untuk Al-Quran, untuk amal, untuk kebaikan. Dibolehkan iri, karena di situ ada fastabiqul khairat, sabiqun bil khairat, berlomba-lomba untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dari ayat itulah kita sangat yakin bahwa Ramadan ini merupakan kesempatan emas. Peluang terbesar untuk kita dapat berkah Quran, kemuliaan Al-Quran, dan syafaatul Quran. Karena waktu kita insya Allah lebih luang. Kesempatan kita lebih besar. Kita tinggal mengatur waktu tersebut. Ramadan di siang hari bisa kita baca sebentar. Petang hari kita baca lagi. Nanti setelah tarawih kita baca lagi. Antara sahur dengan subuh kita baca lagi. Setelah subuh kita baca lagi. Zuhur kita ikut kajian Quran di tempat tugas kita. Subhanallah, berulang-ulang. Apalagi kita sedang memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana sejarah menyebut itulah hari-hari, itulah malam-malam Allah perkenankan turun Al-Quran di malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Insya Allah pembahasan kita tentang interaksi dengan Al-Quran akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama program Journey Ramadan by Mekatur. Nanti kita bahas beberapa ayat yang mengingatkan kita, beberapa hadis yang mengingatkan kita agar kita tidak melupakan interaksi kita dengan Al-Quran yang sangat mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, Soimin dan Soimat, kembali kita bertemu dalam program Journey Ramadan by Mekatur. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang jangan tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan abaikan Al-Quran. Jangan acuhkan Al-Quran. Ayo kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mari kita baca surat Ar-Rahman ayat pertama dan kedua. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ada surat yang Allah beri nama dengan salah satu nama Allah, Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang paling inti. Semua nama dan sifat Allah yang 99, muaranya adalah Ar-Rahman. Yang memberikan rahmat, yang maha berkasih sayang, yang maha segala-galanya untuk rahmat kepada seluruh makhluk. Urutannya adalah sesuai dengan surat Ar-Rahman. Rahmat Allah yang tertinggi adalah Allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan membacanya, mengajarkan menghafalnya, mengajarkan berinteraksi dengannya, memahami, mengajarkan bagaimana berpandu, dibimbing dengan Al-Quran. Bagaimana bekerja selalu bersama Al-Quran. Berkeluarga bersama Al-Quran. Ibadah bersama Al-Quran. Umroh dan haji bersama Al-Quran. Allamal Quran. Allah mengajarkan semuanya. Sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya Allah tidak mengajarkan Al-Quran, seandainya Allah tidak mudahkan Al-Quran, tidak ada yang bisa melafalkan satu huruf pun dari Al-Quran. Tidak ada yang bisa membaca Quran, menghafal Quran, memahami Quran, mentadaburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Namun Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dibaca, untuk difahami, untuk direnungkan, untuk dihayati, untuk dimaknai, untuk dijalankan tuntunannya. Allah mudahkan. Jika Allah tidak mudahkan, bagaimana mungkin kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran? Kemudahan itulah yang kemudian difahami. Bagaimana kita mengamalkan kemudahan Al-Quran di bulan Ramadan? Ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mungkin juga sahabat Mekatur yang ada di sini. Mereka berlomba-lomba menghatamkan Quran. 1 bulan ada yang 3 kali khatam, 5 kali khatam. Masya Allah. Walhamdulillah. Itu anugerah kemudahan dari Allah. Anugerah taufik dari Allah. Layak dia bersyukur. Ada pula yang menyelesaikan hafalan Quran di bulan Ramadan. Ada pula santri-santri kita yang memperbanyak hafalannya, menambah, mengulang terus sampai betul-betul banyak interaksinya dengan Al-Quran. Ada pula para guru-guru Quran yang mengajarkan Al-Quran. Ada sekian banyak juga jamaah kita, sahabat Mekatur, yang berusaha memahami, merenungkan, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran melalui terjemah Al-Quran atau tafsir Al-Quran atau penjelasan para ulama tentang Al-Quran. Berarti apapun yang kita jalankan dengan Quran bersama Al-Quran adalah kemuliaan. Kita boleh memperbanyak khataman Quran. Kita boleh memperbanyak hafalan Quran. Kita boleh memperbanyak bagaimana memahami Al-Quran. Kita boleh memperbanyak interaksi dengan Al-Quran dalam bentuk yang banyak. Ketika Rasul SAW menyebutkan ada keluarga Allah dari kalangan manusia, jawaban Rasul ketika ditanya oleh para sahabatnya adalah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Mereka itu ahli Quran, keluarga Al-Quran. Mereka orang yang sangat khusus di sisi Allah. Makna ahlul Quran itu adalah ahlun bitilawati. Mereka gemar, sering, mereka juga mahir membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka gemar, sering merenungkan, memaknai, memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu juga ahlul Quran. Yang ketiga, mereka gemar, sering menghafal terus-menerus
menguatkan hafalannya, memutkinkan hafalannya. Itu juga ahlul Quran. Ada juga di antara hamba-hamba Allah yang gemar membantu para penghafal Quran, menyiapkan mushafnya, menyiapkan bantuan-bantuan agar mereka menghafal Quran dengan mudah, agar sehat walafiat. Itu juga ahlul Quran. Ada para guru yang secara ikhlas mengajarkan Quran, itu juga ahlul Quran. Ada mereka yang berusaha memahami, kemudian mengamalkan tuntunan Al-Quran, itu juga ahlul Quran. Maka ahlul Quran tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana kita dengan waktu kita, bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana kita dengan tugas-tugas kita. Jika memungkinkan keempat-empatnya dijalankan, bagus. Hatam juga, hafal juga, memahaminya juga, kemudian mengajarkan juga. Jika memungkinkan, itu al-afdal yang paling utama. Jika tidak mungkin, maka kita minimal memiliki satu dari sekian banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dan kembali kepada kesiapan, waktu yang Allah berikan, kemampuan kita. Bagi yang sangat sibuk, sampai sulit cari waktu untuk baca, sulit pula menghafal, sulit pula mengajarkan, apalagi tentunya dia bisa menyiapkan infak sedekah terbaiknya untuk mereka yang sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Kepada para penghafal, para guru-guru Al-Quran, mereka yang mengajarkan Al-Quran. Itu bentuk interaksi kita, karena memang keadaan kita. Bagi kaum ibu, kaum wanita yang di Ramadan ini, ia sedang kedatangan tamunya. Kan tidak mungkin dia baca Quran. Tapi interaksinya bisa. Yaitu dia dengarkan bacaan Quran. Dia menyimak bacaan Quran. Dia mengikuti kajian Quran. Dia bangunkan anak-anaknya. Dia antar anak-anaknya ke lembaga Al-Quran. Dia bantu sesamanya agar mereka yang tidak ada halangan dapat beral-Quran. Itu juga menjadi ciri ahlul Quran. Subhanallah walhamdulillah. Ketika Allah dan Rasulnya tidak membatasi, maka itu berarti kita di bulan Ramadan ini, silakan yang ingin menghatamkan lebih banyak, yang ingin menambah hafalannya lebih banyak, yang ingin menambah pemahamannya lebih banyak, yang ingin memperdalam ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, tuntunan dan bimbingannya, silakan. Yang penting, jangan tinggalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Padahal, satu huruf 10 kali kebaikan. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara al-Quran falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Subhanallah. Ternyata Allah memuliakan kita dengan Al-Quran. Satu huruf 10. Bayangkan, alif 10, lam 10, mim 10 per huruf. Bagaimana Allah amat sangat baik dengan kita. Disinilah motivasi tertinggi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Subhanallah, alhamdulillah, ada jamaah yang usianya 70 tahun tapi mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran, mampu menyelesaikan hataman Quran, padahal mungkin ia sudah lanjut usia. Kenapa? Allah mudahkan. Yang Allah mudahkan pertama kali hatinya. Yang Allah mudahkan pertama kali adalah keimanannya. Allah angkat derajatnya. Dan kelak orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan berbagai macam jenis interaksinya, akan mendapatkan syafaatul Quran. Dijadikan ahlullah, keluarganya Allah. Kalau meminta, Allah penuhi. Kalau memohon perlindungan, Allah berikan perlindungan. Dan kelak dia mendapatkan syafaatul Quran. Di masa Nabi, mereka yang lebih banyak interaksinya dengan Al-Quran, lebih mendapatkan perhatian dari Nabi, lebih banyak mendapatkan kelebihan dan keutamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa semangat Al-Quran adalah semangatnya Nabi, semangatnya sahabat, tabi'in, dan semangat kita semuanya
khususnya kita berada di bulan yang disebut oleh Al-Quran Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sahabat Mekatur, so'imin dan so'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Yunus ayat 57, Allah ingatkan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Apa yang kita dapatkan? Al-Quran itu kata Allah mau'izah, nasihat. Padahal kita butuh nasihat. Sedang down kita butuh nasihat. Sedang susah, sedang tidak mood kita butuh nasihat. Dan Al-Quran menawarkan nasihat. Cerita-ceritanya nasihat. Perumpamaan-perumpamanya nasihat. Semua yang ada nasihat kata Allah. Dan nasihat terbaik kita baca Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifa. Al-Quran adalah penawar. Al-Quran adalah penyembuh dari apa yang ada di dalam hati kita, dari sifat-sifat tercela. Saat kita memiliki sikap hasad, kita obati dengan Quran. Saat kita selalu iri dengan orang, maka kita obati dengan Quran. Saat kita malas beribadah, kita obati dengan Al-Quran. Yakin dengan surat Yunus 57, karena Allah menyebutkan demikian. Kemudian, wa shifa'ul lima fis sudur wa hudan. Dan Al-Quran kata Allah adalah petunjuk. Bagaimana mungkin kita dalam perjalanan kehidupan yang panjang tanpa bimbingan, tanpa petunjuk. Perjalanan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, kita butuh petunjuk. Kita butuh yang mengarahkan supaya tidak ada sesuatu yang mengganggu perjalanan kita. Selamat sampai tujuan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita yang panjang, 80 tahun, 100 tahun, 90 tahun, 70 tahun. Dan terakhir, yang paling agung adalah warahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu rahmat. Karena Allahnya Ar-Rahman. Dan Nabi kita, Nabiur Rahmah. Nabi yang sangat belas kasihan. Sayangnya Allah kepada kita. Sayangnya Nabi kepada kita. Keduanya, Allah dan Rasulnya menuntun kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, perbanyak renungkan makna dan isi kandungan Al-Quran, perbanyak membantu mereka yang sedang bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran, perbanyak seluruh aktivitas yang baik bersama Al-Quran. Insya Allah Ramadan kita lebih sukses dengan Al-Quran, lebih berkah, lebih mulia, lebih bernilai di sisi Allah. Di dunia kita dapat limpahan rahmat dari Al-Quran. Di akhirat kita semuanya diperkenankan mendapatkan rahmatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah Mekatur, sahabat semuanya, so'imin dan so'imat yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Tetap ikuti terus Journey Ramadan by Mekatur dari satu episode menuju episode berikutnya sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, love